Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu dan semoga yang sakit lekas sembuh dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini saya membeli paket sebuah karet support shock untuk mobil Daihatsu Xpass. Ini saya beli karetnya saja ya teman-teman. Nanti kita coba pasangkan di mobil saya, mobil Xpass, Zebra Xpass. Ini bentuk karetnya yang lama sudah nongol ke atas ya, ke atas seperti mau menyentuh jok. Nanti kita ganti, ini karetnya saja, tidak saya ganti satu set, namun di sini saya mencoba untuk mengganti karetnya karena dari kondisi platnya masih lumayan bagus, jadi tidak saya ganti. Nanti di sini ada 3 mur ukuran 12 kita lepas, terus yang untuk as shock breaker itu mur ukuran 19 juga nanti kita lepas semuanya seperti ini teman-teman. Posisinya kita nanti persiapkan kunci-kuncinya, yaitu di sini kita menggunakan 2 dongkrak nanti untuk mengangkat bodi atau sasis, terus untuk yang satunya nanti untuk mengangkat roda. Ini penampakan dari shock breaker bagian bawah. Kita lepas rodanya dulu ya teman-teman, kendorkan semua baut-bautnya, baut kunci roda itu 21 kita lepas, kita kendorkan, lalu kita pasang balok di bawah dan dongkrak di atasnya ya, seperti ini. Kita pasangkan pada bagian penahan roda bagian depan, kita dongkrak ke atas sedikit saja, lalu dongkrak yang satunya kita pasangkan di bawahnya untuk mengangkat rodanya. Tujuannya agar roda mau naik atau bir tertekan ke atas ya, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita ke bagian atas shock breaker, ini kita kendorkan dulu untuk as dari shock breaker, itu baut ukuran 19 kita kendorkan dulu ya teman-teman, seperti ini. Kita kendorkan bautnya seperti ini, kita kendorkan seperti pada video, tapi jangan sampai lepas dulu. Kita kendorkan semua pengikat yang ada pada karet support shock breaker ya. Ini sudah cukup kendor, lalu kita buka mur yang ke tiga mur itu yang menggunakan kunci 12 pakai kunci shock T ini ya teman-teman, untuk memudahkan pekerjaan kita. Kita gunakan kunci shock T ya, kita kendorkan juga semuanya agar nanti saat kita menurunkan dongkraknya dia akan lepas turun ke bawah. Ini sudah saya lepas semua murnya ya. Ini kita kendorkan lagi untuk as shock breakernya, nanti jadi saat kita mau melepas pernya mudah. Ini saya mencoba tanpa mengikat pernya dulu untuk mengetahui kondisi pernya ya teman-teman. Kita lepas sampai kendor ya, kita lepas saja juga nggak masalah ya ini teman-teman, karena saya belum mengikat per shock breakernya. Ini saya mau coba lepas, saya coba cek semua baik shock breaker
asok packer sama karet-karetnya hanya saya cek, jadi saya belum mengikat per shock packernya. Setelah itu tinggal kita turunkan ya teman-teman dongkraknya. Saya menggunakan dongkrak ulir di sini sampai turun ke bawah seperti itu ya teman-teman. Turun ya, dongkraknya kita turunkan, dia mulai ke bawah. Karena ini pernya belum saya ikat, jadi pernya mengembang sampai panjang ya teman-teman. Itu terlihat pada video, pernya mengembang sampai turun, nanti dia akan jatuh ke bawah ya seperti ini teman-teman. Karena asok packernya panjang, jadi bila belum turun ke bawah maka ini masih susah untuk kita buka ya teman-teman. Karena pernya juga mengembang, jadi keras nih, naik ke atas dan ke bawah, menekan ke atas ke bawah. Jadi ini kita tarik saja, nanti kita tarik karena masih tertahan ya. Ini padahal dongkraknya sudah saya lepas, namun masih cukup kuat karena pengaruh pegas dari pernya ya teman-teman. Ini kita coba tarik saja nanti ya, kita tarik nanti, dan akhirnya seperti ini teman-teman, terlepas. Kita tarik saja sampai bergeser ke arah kiri ya teman-teman, atau ke arah luar lah, seperti itu pada video. Ini pernya, nih kita coba lepas, pernya masih bagus. Untuk asok packer juga masih layak ya, kita cek masih bagus. Cuma karet untuk penahan atau karet ini sudah pecah ya teman-teman, tapi masih bisa digunakan. Nah ini untuk support shock packernya, karet support shock packer. Nanti kita ganti isi karetnya saja, tapi untuk dudukan atau tempat karetnya tidak kita ganti, kita hanya mengganti untuk karetnya saja. Ini alat yang dibutuhkan sebuah palu ya, palu sama alat untuk bobok tembok juga itu bisa. Itu nanti kita masukkan seperti ini, lalu kita pukul saja, nanti dia akan terlepas ya, seperti ini teman-teman, terlepas ya. Untuk ini sudah tinggal kita tarik karetnya saja, kita ganti. Untuk bagian satunya juga seperti itu ya teman-teman, nanti tapi tidak saya videokan. Untuk bagian sebelah kiri kanan ini saya penggantian untuk sebelah kiri saja, kiri yang saya videokan. Untuk sebelah kanan sama prosesnya seperti pada video pelepasan karet support sebelah kiri mobil S-Class ya teman-teman. Bagi yang mempunyai mobil S-Class yang mempunyai masalah seperti ini, biasanya akan terasa ada getaran atau bunyi gluduk-gluduk pada bagian kaki-kaki, dikarenakan karet sudah mengeras atau tidak kenyal, jadi akhirnya tidak bisa menahan guncangan atau kelenturan dari roda ya teman-teman, yang menapak ke aspal, baik aspal ataupun jalan yang kurang rata. Jadi ini kita lepas semuanya karetnya ya, seperti ini. Kita kasih fat ya, ini supaya lebih mudah untuk memasukkannya ke dalam karet support shock yang baru ya teman-teman. Ini seperti ini, kita tambahkan fat sedikit saja, nih seperti ini masuk ya teman-teman, mudah. Nanti ini yang di bawahnya sebagai tatakan karetnya yang tadi kita lepas, karena ada las listrik ya yang menyatu untuk menyatukan dua plat. Ini walaupun tidak dilas lagi nggak masalah, karena di sana ada nok tempat asok packernya ya teman-teman.
Jadi ini kita nanti disejajarkan saja dengan nok yang ada pada asok packer. Jadi nanti setelah lurus berpasang, kita tinggal mengemurnya kembali ya teman-teman. Setelah itu kita coba ukur panjang asok packer berapa. Ini kita cek, nanti kita tinggal mengepresnya kembali menggunakan dongkrak tadi yang kita taruh di bawah pas shock packernya ya teman-teman. Kita press kembali. Ini kita sudah tahu ukuran untuk panjang shock packernya. Nanti yang muncul ke atas ini kita masukkan dulu. Kita coba untuk mengepresnya, lalu kita ikat dengan menggunakan tali ya teman-teman, seperti pada video. Kita masukkan talinya, nanti kita ikat. Karena sifat tali yang elastis, apabila terkena pegas dia akan sedikit molor, maka kita press lagi menggunakan, saya di sini menggunakan kunci L ya teman-teman. Kita puntir saja sampai tali itu tertarik kuat, lalu kita kabel tis itu seperti pada video ya teman-teman, sehingga nanti per tidak mekar kembali atau mulur ya dalam bahasa kami, seperti ini pada video. Kita kasih tis, karet kabel tis, nanti jadi dia tidak mekar kembali. Setelah itu tinggal kita pasangkan untuk karet supportnya ya teman-teman, di atasnya seperti ini udah nongol ke atas. Nanti tinggal kita dongkrak lagi, kita pasangkan pada ujung bagian atas itu, nanti asnya keluar. Kita dongkrak, nih asnya keluar. Dan tadi sudah saya pasangkan untuk murnya nih di atas ini teman-teman. Ini sudah pasangkan, namun untuk ring belum, jadi nanti ring menyusul. Yang penting ini posisi as shock packer udah masuk ke dalam karet support atau dudukan karet support ya teman-teman, dengan cara kita tarik pernya menggunakan tali yang dari plastik, lalu kita press lagi sehingga as akan nongol ke atas lebih panjang dan dapat dimasukkan dengan mudah ke dudukan karet supportnya ya teman-teman. Ini terlihat di video seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya tinggal kita pasangkan baut pengikat pada karet support shock packer ya teman-teman. Ada 3 ini sama dudukannya, kita baut dulu sebagai pegangan. Nanti kalau sudah terpasang semua tinggal kita kencangkan. Ini untuk pernya tadi kan sebelum saya pasang, nanti kita lepas dulu pernya, karena ini posisi as pada support shock ini udah nongol ke atas, jadi mudah nanti untuk memasukkan ring. Baru murnya yang ukuran 19 kita pasangkan ya, seperti ini yang terlihat pada video.
Lalu tinggal kita kencangkan ke semua bagian ya teman-teman. Ini untuk bagian as dari support shockbreaker kita kencangkan. Lalu kita ya ini karetnya yang udah kita ganti. Lalu selanjutnya tinggal kita kencangkan ketiga pengikat mur dudukan support shockbreaker ya teman-teman, seperti terlihat pada video. Selanjutnya kita tinggal potong karet tis yang mengikat pada kunci L ya teman-teman. Kita potong semuanya. Ini posisi peres shockbreaker masih tertekan atau dipres menggunakan dongkrak. Jadi kita lepas semua tali yang mengikat pada pernya ya teman-teman. Nanti kalau pernya kita turunkan, kalau belum terlepas talinya dia akan terhambat, nggak bisa keluar. Jadi sebelum kita turunkan as pernya, kita lepas semua talinya ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa saksikan pada video. Dan ini hasilnya teman-teman, sudah terpasang dengan sempurna. Jadi karetnya sudah kuat mengikat as shockbreaker dan pernya. Terlihat sekarang sudah merapat dibandingkan tadi sebelum diganti ya teman-teman. Selanjutnya tinggal kita pasang rodanya semuanya. Terus ini untuk kondisi karet support sebelah kanan, ini tidak saya videokan karena prosesnya sama ya teman-teman. Tinggal ikutin saja seperti pada pembongkaran karet support shock pada sebelah kiri ya teman-teman. Ini posisi sebelum diganti, dia nongol ke atas karena karetnya sudah keras. Dan ini hasilnya setelah saya ganti, dia sudah merapat kembali ya. Ini sudah tinggal pemasangan saja dan pelepasan untuk pengikat talinya ya, seperti ini teman-teman. Pokoknya prosesnya sama dengan pelepasan dan pemasangan pada karet support shock sebelah kiri. Ini untuk bagian kanan seperti ini penampakannya. Sudah proses tinggal pelepasan dan pemasangan roda saja.
ya, seperti itu teman-teman. Jadi kita tidak perlu mengganti satu set, tapi hanya mengganti karet supportnya saja. Dan ini tinggal kita lepas semua pengikat per yang ada pada karet support shockbreaker seperti ini, terlihat pada video. Ya, mungkin itu saja video dari saya mengenai pemasangan karet support shockbreaker pada mobil Daihatsu Zebra X-Pass. Bagi teman-teman yang ingin melakukannya sendiri, tinggal ikuti langkah-langkahnya, nanti tinggal kita rasakan hasilnya. Begitu saja, semoga setiap waktu kita bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.